Ya pemirsa, gaduh penetapan tersangka Hogy Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta. Dan ini juga menarik perhatian Komisi 3 DPR RI hingga menggelar rapat bersama dengan Kapolres Sleman dan juga Kajari Sleman dengan kesimpulan penghentian pengusutan kasus tersebut. Tapi bagaimana kemudian kelanjutan kasus ini akan berlangsung dan betulkah keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kabareskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Apa kabar? Sehat Selamat Pak? malam pemirsa, Alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih sudah hadir Pak Susno. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Mas Heri sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak Ken. Sehat juga, Pak terima Jenderal kasih juga. Mas Heri, selamat malam. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Hasbi Ala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB. Assalamualaikum Bang Hasbi. Waalaikumsalam Mbak Ken. Ya, dan bergabung juga ada Pak Susno sehat. Ya, Pak Alwi, Assalamualaikum. Sehat. baik, dan bergabung juga kuasa hukum dari pelaku jambret yang tewas, ada Pak Misnan Hartono. Selamat malam Pak Misnan. Malam Mbak Ken, Pak Susno, Bang Hasbi. Selamat malam semuanya. Pak Wisnan dari Palembang. Baik, Bang Hasbi, kita ingin tahu apa yang terjadi dan apa saja yang dibahas di ruang rapat Komisi 3 DPR RI kemarin bersama dengan Kapolres Sleman dan Kajari Sleman. Memang pada waktu rapat kita itu dengan kawan-kawan di Komisi 3 ini sangat konsen, yaitu untuk bagaimana mengimplementasikan terutama KUHP yang baru ini, KUHP yang humanis, KUHP yang lebih mengedepankan kemanusiaan. Salah satu buktinya yaitu kita lebih mengedepankan, misalnya ada beberapa yang memang harus di RJ ya, di restoratif justice, harus di restoratif justice lah. Okay. Ini memang pengaduan dari masyarakat, bagaimana kita lebih mendahulukan keadilan atau lebih mendahulukan kepastian hukum. Karena dasar daripada hukum juga sebenarnya yaitu untuk mencari keadilan. Nah ini banyak yang terjadi di kalangan saudara-saudara kita, aparat kepolisian, oknum-oknum yang memang mungkin menurut kami ini kurang memahami KUHP yang baru. Oleh karena itu kita di dalam pembahasan reformasi kepolisian dan kejaksaan, Komisi 3 lebih mengedepankan bagaimana kultur kepolisian ini harus lebih diefektifkan lagi, lebih dirapikan lagi, lebih bagus lagi. Kepolisiannya harus lebih bagus dari sebelumnya. Nah ini memang pengaduan dari masyarakat yang sampai ke Komisi 3. Bukan hanya soal Pak Hogy, ini ada beberapa kasus memang juga seperti ini. Belum lama di Jambi, bagaimana seorang guru itu harus mengadu ke polisi yang jaraknya 80 kilo, setiap 2 minggu harus setiap seminggu sekali harus melapor. Nah, ini kasus-kasus seperti ini seharusnya dengan KUHP yang baru, penerapan kultural maksimal, insya Allah ke depannya tidak akan ada lagi. Oke, baik. Artinya Komisi 3 DPR meng-highlight bagian mana yang dirasa salah atau terjadi penyimpangan atau kemudian tidak sesuai dengan KUHP yang baru, Bang Hasbi? Misalnya seperti ini Mbak, yang diterapkan oleh Kapolres Sleman Kapolres Sleman, yaitu pasal 310 kalau nggak salah, soal lalu lintas. Dan ini jelas bertentangan. Ini dia ingin membela istri kok. Masa orang yang membela istri harus terkena hukum, mungkin seperti itu. Jelaskan di RJ yang baru, di KUHP yang baru itu kalau nggak salah itu pasal 65M bahwa KUHP yang baru ini memang tidak harus sudah ada RJ, ya sudah selesaikan saja. Dan memang ini tidak ada tidak ada korelasi hukumnya, gitu lah, seperti itu maksudnya yang baru itu. Oke, baik
Pak Susno, kalau Pak Susno melihat sendiri konstruksi kasus yang terjadi dari penetapan tersangka Hogy Minaya atas tewasnya 2 jambret yang tewas ini seperti apa sih Pak? Ya baik, pertama kita terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Komisi 3 dan segenap anggota Komisi 3 ya, yang telah memanggil Kapolres Sleman dan Kajari Sleman untuk dengar pendapat. Ini kita salut lah betapa perhatian mereka dalam penegakan hukum. Kedua, saya agak sedikit ya koreksi bahwa antara keadilan Dan dengan kepastian hukum itu tidak bertentangan. Kalau kepastian hukumnya ada, ya insya Allah dia adil gitu kan. Nah sekarang dalam kasus ini, kalau kita lihat ya, yang saya tahu karena saya nggak meriksa ya, yang dia ada di medsos dan ada yang terungkap di RDP dengan Komisi 3 adalah tidak ada kepastian hukum. Nah kepastian hukumnya itu apa? Nah kepastian hukumnya tuh kasusnya kayak yang diuraikan itu, kemudian sudah ada aturan di dalam KUHP lama maupun KUHP lama, dan ini diadopsi juga oleh KUHP baru dan hukum acara baru. Ya, hukum acara baru dia adopsi semua ya tentang apa namanya kekebalan seseorang ya, untuk kekebalan dalam rangka overmatch, kekebalan dalam rangka Northwear dan kekebalan lainnya ada di situ. Nah, kenapa ini tidak diterapkan? Dan kasus ini kenapa dipreteli gitu? Dipreteli apa? Kasusnya adalah penjambretan 365, perampokan, kemudian ada orang mengejar perampok. Nah setelah perampoknya dikejar, kalau yang terungkap di medsos, yang terungkap di RDP itu ada kecelakaan. Betul. Dan kecelakaannya ini tunggal. Nah, beda dengan ngejar kemudian ditabrak begitu. Dan ada kesempatan misalnya saya bisa menangkap orang itu. Ini masyarakat bisa menangkap. Tapi kemudian saya tangkap, setelah ditangkap, kemudian dipukuli, ditusuk, digebuki sampai mati. Ini beda. Bisa dipretel. Tapi kalau ini kan satu rangkaian. Yang bahasa Londonya hood pursuit. Kayak gitulah. Ini satu rangkaian. Jangan dipreteli. Ini penjambretan atau perampokan, ini kecelakaan lalu lintas. Nanti kecelakaan lalu lintasnya ini dipreteli lagi. Ini kena tilang karena nabrak lampu merah. Ini juga waktu diperiksa si sopir ini tidak bawa SIM. Lah ini jadi aneh gitu. Satu kasus ditangani oleh 2 fungsi. Nah, ini kalau mau nanganinya satu saja. Ini kejahatan kok, reserse yang nangani, tak perlu ada laporan, nah diproses oleh reserse. Nah dalam memproses perkara ini lucunya ya, gimana ya, apa yang dikatakan Pak Rikwanto dan Pak Saprudin yang dari polisi itu bagus sekali. Kok kejar-kejaran ini hot pursuit, kemudian ada mengatakan ketidakseimbangan. Loh kok kecelakaan lalu lintas ketidakseimbangan gitu. Ini dari mana? Siapa lawannya? Siapa lawannya? Dan ini akhirnya karena membuat lucu suatu ini, akhirnya mereka terjebak sendiri. Baik Kajari maupun Kapolres. Dan saya yakin bahwa Kapolres ini tidak berdiri sendiri. Karena perkara itu begitu kejadian buat SPDP. SPDP dapat petunjuk dari kejaksaan. Nah petunjuknya ini yang kita perlu pelajari. Ini petunjuknya ngawur ini. Kalau misalnya kata jaksa dipecah 2 perkaranya. Mestinya tidak dong. Kenapa dipecah? Nah kalau dipecah-pecah timbulkan masalah. Jadi perkara ini timbul karena mereka sendiri yang buat perkara. Nah sekarang kebingungan mereka diapain ini. Oke, baik Pak Susno. Sampai situ dulu. Kalau Pak Misnan dari pihak pelaku penjambretan sendiri melihat penanganan kasus ini seperti apa? Apa yang juga ingin disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Ken. Saya selaku kuasa yang diberikan oleh kedua orang tua korban, pertama saya mengapresiasi kepada Polres Sleman. Pertama saya di bulan Juni akhir itu saya datang mempertanyakan tentang
meninggalnya 2 korban ini. Karena saya menangani perkara ini sudah hampir 3 bulan baru berjalan. Baru saya dapat kuasa. Pertama saya hadir di situ di unit 2. Di unit 2 itu pelapornya istri tersangka. Di hari di tanggal 26 2025 itu yang saya tahu. Nah, perkara ini dihentikan. Perkara ini dihentikan itu pada saat tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei 2026. Dihentikan karena pelaku pejamret ini meninggal. Nah, itu SPDP-nya dimulai penyelidikan itu 13 Mei. Nah, tanggal 20 itu dihentikan. Nah, saya tentu tetap mencari apa sih yang menjadi laporan mereka ini. Nah, di tempat yang berbeda di unit 4 itu ada juga laporan ini tentang penjamretan ini. Yang dilakukan kalau saya tidak salah oleh suaminya ini, oleh Mahoki. Nah, laporan ini setelah kejadian itu tanggal di tanggal 26 2025 itu di jam 6 pagi lewat sedikit. Ya. Jam 6 lewat sedikit. Nah, korban ini sudah meninggal di tempat kejadian TKP ini. Sudah meninggal. Yang satu sudah tidak bergerak lagi, yang satu tinggal bergerak dikit. Nah, itu jam 8 itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, dari hasil di situ pihak polisi lalu lintas dari Polres Sleman itu datang jam 8 ke TKP itu melihat bahwa itu ada rekaman CCTV di sebelah tempat TKP. Ada gang, ada tempat oleh Bapia itu. Kalau memang kemarin itu dikejar, kalau dikejar itu ada CCTV lagi di bank BNI di seberangnya. Nah, jadi kami melihat bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Laka Lantas. Baik Pak Misnan, sampai di sini dulu. Nah Mas Heri, ini nah, ada... saya sambung sedikit Mbak. Ya. Saya sambung sedikit Mbak, biar tidak terputus ya. Oke, singkat saja Pak, diperjelas penjelasannya Pak Misnan. Baik. Nah, jadi pada saat mereka menjalankan proses ini sudah diserahkan ke pihak penyidik, ke pihak kejaksaan. Artinya pada saat tanggal 21 Januari itu sudah ditetapkan P21. Jadi sudah berjalan, bergulir. Nah, disinilah mulai blunder terjadi framing. Itu aja, Pak. Oke, baik. Mas Heri, melihat konstruksi kasus atau laporan yang kemudian dari masing-masing pihak yang berkaitan ini terjadi. Nah, Mas Heri melihatnya seperti apa sih? Pasal-pasal mana kemudian yang harus digunakan? Bagaimana juga hukum harus menyikapi ini? Iya, bahwa fakta material itu menjadi sangat penting ya dalam ketika kita, apalagi sebagai nanti penyidik, itu adalah menentukan katakanlah pasal mana yang tepat untuk membidik si pelaku kejahatan atau bahkan pilihan lainnya di luar dari katakanlah pasal pemidanaan, apakah itu dihentikan perkaranya SP3 ataupun sekarang ada keadilan restoratif begitu ya. Nah, ini yang menarik adalah apakah fakta material itu tidak tersampaikan semua, bahkan menarik-narik ahli, konon katanya kan sampai ahli itu menyatakan yang mungkin dianggap memperkuat bahwa ini ada tindak pidana. Nah, ini kan sebagai seorang ahli misalnya, itu kan dia harus fakta materialnya harus dijelaskan secara tuntas. Kalau ada yang dipotong, ada yang diselundupkan, saya rasa ahli manapun dengan kemampuan yang kaliber nggak akan bisa mengambil kesimpulan yang tepat nantinya. Yang kedua, bahkan mantan jaksa, mantan polisi yang ada di Komisi 3 itu bahkan tidak bisa memahami jalan pemikiran bahwa ini akhirnya diteruskan menjadi satu perkara pidana. Berarti kan ada masalah di sana. Yang paling gampang adalah melihat pasal pidana yang digunakan tadi. Kalau menggunakan pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan hanya mengambil beberapa kalimat atau sepotong tadi Pak Jenderal Susno katakan, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian seseorang. Padahal kan dalam konteks ini
apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Karena kalau itu kan berarti terjadi kecelakaan. Kecelakaan sesuatu yang tidak diinginkan, bagian. Sedangkan ini bukan tujuannya untuk membunuh memang, tapi untuk menghentikan. Yang sebelumnya ada serangan, jadi kausalitasnya jangan dipotong di situ. Kan ada penjambretan, kemudian ada yang melakukan perlawanan, kan ada serangan terhadap kehormatannya dia, hartanya dia, maka dia mempertahankan diri. Nah kemudian kalau itu yang terjadi, maka teori hukum pidananya bisa muncul di sana. Apakah pendekatannya lewat alasan menghapus pidana? Karena tadi kasus ini jadi satu rangkaian tadi kan akhirnya, karena sebab akibatnya tadi. Apakah dia masuk dalam pembelaan diri? Kalau di KUHP yang lama pasal 49 ayat 1, kalau yang ayat 2-nya bicara tentang pembelaan diri yang melampaui batas, no lower access. Nah di sini biasanya ditekankan harus ada serangan yang mendadak, tiba-tiba, seketika, kemudian juga ada korban di sana. Dalam hal ini ada korban yang meninggal dunia. Walaupun saya pribadi nggak tegas ini mengatakan bahwa ini adalah no lower access ya, tapi lebih kepada pembelaan diri. Karena syarat dari no lower access salah satunya adalah kegoncangan jiwa yang hebat. Nah dalam hal ini kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada sang istri ya, tapi memang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika kita kembali pada konteks bahwa salah satu pedoman pemidanaan untuk menyalahkan seseorang itu adalah nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di pasal 54, saya kalau nggak salah ya mencatat itu. Nah ini jadi nggak masuk akal. Bagaimana masyarakat tentu akan bicara ketika ada orang yang membela diri kok malah dikriminalisasi. Maka ini yang menurut saya akhirnya jadi catatan kelam dalam penegakan hukum ini. Padahal bicara tentang KUHP dan KUHP yang baru sekarang bicara keadilan yang banyak versinya, restoratif, rehabilitatif, dan juga efisiensi. Nah kalau dalam konteks ini masuk nggak kategori yang tadi begitu. Sedangkan kalau kita lihat dengan catatan yang terjadi, ini bukan membandingkan antara kepastian hukum dan keadilan ya, tapi memang harusnya clean and clear. Keadilannya adalah bagi si korban. Korban yang pertama siapa yang muncul di sana? Kita masih ingat beberapa tahun yang silam juga ada upaya bela diri dari seorang yang akan dibegal. Nah kemudian dia melakukan perlawanan pada si pembegal, akhirnya meninggal dunia. Itu kasus juga dihentikan, SP3, tidak dinaikkan perkaranya. Karena memang pertimbangan hukumnya akan lebih banyak mudaratnya ketika menurut saya hal-hal semacam ini kemudian diproses lebih lanjut dengan sistem peradilan pidana. Apalagi juga tersangkanya sudah meninggal dunia. Bagaimana memberikan keterangan yang seimbang juga. Nah memang yang jadi kendala adalah ya mungkin updating lah ya terhadap keilmuan juga, bahwa ada pasal-pasal baru dalam KUHP itu kan udah 3 tahun yang lalu. Kalau sampai tidak kemudian terbaca, memahaminya, kemudian apa yang menjadi dasar untuk memidanakan seseorang, ini juga menurut saya jadi satu catatan bagi kita yang akademisi ya, belajar hukum pidana, untuk melihat bahwa seorang praktisi sekalipun, apakah dia aparat penegak hukum ataupun advokat, itu harus tetap belajar tentang hukum material dan hukum formil gitu. Oke, baik. Kita ingin tahu bagaimana kemudian kelanjutan dari kesimpulan yang sudah dibuat di dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Kalau di KUHP lama overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Enggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya. Tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan. Ya, enggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf,
lalu bisa mengganti kerugian, itu unsur daripada RJ. Oke, bagaimana kemudian bisa ada RJ padahal tidak ada pidana dinilainya? Kemudian penerapan hukum yang salah, koordinasi yang salah antara polisi dan juga kejaksaan. Bang Hasbi, lalu apa rekomendasi yang diberikan oleh DPR? Baik, kita akan coba perbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Hasbi. Mungkin ke Pak Susno terlebih dahulu. Ya. Pak Susno, apa kemudian rekomendasi yang bisa diberikan untuk melihat kasus ini? Ya, saya sangat sependapat dengan anggota DPR ya, Pak Rikwanto dengan Pak Saprudin tadi ya. Nggak ada perkara di sini ya. Tapi karena sudah terlanjur ada perkara, kalau kita katakan dari awal ini tidak ada perkara lagi. Karena perkara yang ada sudah penjamretan itu udah selesai, udah mati ya. Nah, perkara lalu lintas ini tidak ada. Nah, tapi sekarang jadi ada. Kan secara yuridis formal ada sekarang ini karena sudah P21 sudah dilimpahkan tahap kedua dan ini cara penghentiannya tidak boleh dengan RJ gitu. Kenapa RJ? Apanya yang didamaikan? Jadi cara penghentiannya dihentikan demi hukum gitu. Satu rekomendasinya. Kemudian mungkin rekomendasi kedua dari kita sarankan tapi nggak tahu tadi belum selesai ya rekomendasi ya. Ya setuju dengan Pak Heri. Ya lebih banyak lagi belajar hukum karena ini kan undang-undang baru ya. Ya mungkin sudah 3 tahun belajar, terlalu lama belajarnya mungkin jadi lupa gitu. Apalagi ini penegak hukum. Penegak hukum ya. Kalau kualitas Kajarinya seperti itu, kualitas Kapolresnya seperti itu, saya nggak tahu kualitas yang level bawah kayak apa gitu. Sependapat saya dengan anggota DPR tadi, kalau saya jadi Kapolda kamu gitu. Nah, saya mungkin Oke, baik Pak Susno. Itu beberapa rekomendasi. Saya nggak bisa rekomendasi, ketawa aja dah rekomendasinya. Oke, tidak bisa memberikan rekomendasi, ketawa aja melihat ini. Tapi Komisi 3 tentu harus memberikan rekomendasi atas kasus ini, Bang Hasbi. Karena melihat kenapa RJ tindak pidananya saja tidak ada, koordinasi antar kepolisian dan kejaksaan dinilai salah, penerapan hukumnya juga, rekomendasinya apa saja? Jelas rekomendasinya bahwa memang kita Komisi 3 itu dengan panjang Litsus pada waktu kejaksaan bahwa Halo, Bang Hasbi. tidak di Oke, Bang Hasbi bisa diulang karena tadi terputus suaranya. Kan perkaranya lalu lintas. Halo. Ya, silakan Bang. Komisi 3 kemarin ya bahwa jelas Komisi 3 kemarin itu pembahas TNI juga tidak ada masalah. Oke, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi, sinyal terputus sambil kita perbaiki juga. Mas Heri, apa juga mungkin yang bisa dilakukan sebagai bentuk rekomendasi untuk menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan juga sebetulnya sebagai kesimpulan di Komisi 3 DPR? Ya, tentu kita mendukung 100% ya, sami'na wa ta'na dengan langkah dari Bang Habibur Rahman dan kawan-kawan di Komisi 3 termasuk Bang Hasbi di dalamnya. Bahwa untuk perkara-perkara semacam ini memang sebenarnya tidak perlu dibuat super kompleks begitu. Karena perkara itu tergantung yang menangani, bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek Mbak Gen. Tergantung mungkin intentionnya tadi dan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, harus dicek kembali apakah sosialisasi selama 3 tahun itu sudah dilakukan atau belum. Jangan-jangan ini kayak fenomena gunung es, bukan hanya perkara ini saja yang kemudian nanti akan berhadapan dengan pemahaman, mohon maaf ya mungkin dangkal dari mereka yang ada di lapangan dalam melakukan penyidikan perkara. Dan kemudian juga jangan semuanya diserahkan kepada ahli, karena jangan sampai ada anggapan APH nanti hanya sebagai stempel administratif saja. Mereka mengiyakan apa yang dilakukan oleh ahli, padahal tugas mereka adalah menguji dan mencari kebenaran materialnya. Sepanjang mereka sudah melakukan sungguh-sungguh dan terjadi kesalahan, ya kita bisa pahamlah penyidik, aparat penegak hukum termasuk jaksa itu juga manusia, dia bisa salah. Tapi bukan sesuatu yang didesain, sesuatu yang kemudian tidak tidak diperbaiki. Karena bagaimanapun bicara hukum pidana ini kan tetap aja ujungnya ada menestapakan jiwa seseorang, menderitakan orang. Maka tentu masyarakat tidak bisa menerima anggapan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun sekali lagi penggunaan instrumen hukum pidana itu harusnya sudah diperhatikan dari awal. Opsi-opsi itu harusnya terbuka dan menurut saya tidak kemudian
di ujungnya baru Oke. kemudian dikoreksi seperti Baik. ini. Ya tadi saya katakan mungkin kita perlu cek lagi. Nggak mungkin Komisi 3 memanggil semua Kapolres, Baik, Mas Kajari di seluruh wilayah Indonesia ini. Tapi mudah-mudahan kasus ini jadi bahan perhatian. Karena memang tidak ada mekanisme sanksi bagi aparat penegak hukum yang salah menerapkan pasal tadi. Ya. Setahu saya begitu ya. Oke, Nah ini oke. bukan berarti bahwa mereka tidak bisa dikoreksi Oke. dengan tegas, dengan Baik, keras ya. oleh masyarakat melalui Dewan Oke, Perwakilan baik, Rakyat. baik. Begitu. Tapi Pak Misnan melihat apa yang sudah disimpulkan di Komisi 3 DPR pasti juga mengikuti soal penghentian pengusutan kasus ini. Dipertanyakan juga atau disampaikan tidak ada pidana kok dalam kasus ini. Responnya seperti apa Pak Misnan? Ya kita kan sudah melihat dari awal proses itu. Dari kepolisian maupun kejaksaan sehingga rangkaian di situ ada RJ sedang berjalan kita. Nah yang pertama yang pengen saya sampaikan juga Mbak, saya sebenarnya saya pernah turun ke TKP ke lokasi dan bertemu dengan para bapak-bapak yang dia juga melihat pada saat setelah kejadian. Sebenarnya rekaman itu sudah saya perlihatkan kepada penyidik kepolisian Satlantas di Polres Sleman. Nah kalau itu kemarin didalami, dipelajari lagi terus, didalami, dipelajari lagi, pasalnya bukan 310, 311, pasalnya 338 itu. Nah ini yang membuat kami sedih ini. Nah yang kedua, undangan DPR itu lebih mendahului beredarnya di medsos. Undangan Kapolres Sleman, Kejari Sleman, dan pengacara tersangka. Sedangkan korban tidak pernah dilibatkan. Saya tanggal 28 itu hadir Mbak, sudah mengisi registrasi. Dan saya pada saat itu ditemui juga bisa ikut pertemuan. Tiba-tiba di 12.30 disampaikan juga pada kita bahwa Pak Ketua Komisi 3 belum bisa mengundang kami ke dalam karena yang diundang itu aja. Jadi di mana rasa keadilan buat kami sebagai kuasa hukum dan korban yang telah meninggal ini. Jadi kalau menurut kami ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. Baik, Kalau Pak keputusan Misnan. hukum rangkaiannya dari pidana, polisi, kejaksaan harus diputus pengadilan. Oke, baik Pak Misnan. Itu aja. Oke, Terima kasih. Bang Hasbi sudah kembali bergabung bersama kami. Tadi melanjutkan rekomendasi-rekomendasi dari DPR setelah menilai beberapa poin tidak ada pidana, kemudian koordinasi yang salah antara kepolisian dan juga kejaksaan. Tapi sayang sekali lagi-lagi komunikasi kita dengan Bang Hasbi ini terganggu, terputus. Pak Susno, kemudian kalau sudah ada rekomendasi, sudah ada kesimpulan Pak yang dihasilkan dari Komisi 3 DPR dalam kasus ini, apa kemudian yang harus segera ditindaklanjuti? Ya DPR kan hanya mengusulkan ya, karena DPR juga bukan menjadi, ini kan harus dihentikan Ya. rekomendasi. Nah tinggal nanti bagaimana, karena bola ini sudah di tangan penuntut umum. Katanya udah penyerahan tahap kedua. Nah penuntut umum kalau ini sudah sampai ke dia, dia bisa menghentikan penuntutan. Nah alasan penghentian penuntutan adalah yang paling tepat adalah demi hukum gitu. Jadi dihentikan kalau sependapat dengan apa yang disarankan oleh DPR yang membuat undang-undang itu. Ya silakan ditindaklanjuti. Tapi kalau berpendapat lain ya silakan juga, karena DPR kan tidak bisa memaksa polisi, tidak bisa juga memaksa kejaksaan. Berarti dia akan limpahkan ke pengadilan. Pengadilan pun seandainya sampai ke sana akan mendengarkan itu, akan menilai ini atau mengamini saja apa yang dikirim. Karena demikian bagusnya sistem hukum kita. Di Polri sebelum menyerahkan SPDP ada petunjuk. Kalau misalnya tidak sependapat, jaksa bisa menolak berkas itu, kemudian polisi bisa menghentikan penyidikan. Seandainya sudah terlanjur diterima seperti ini sudah menjadi kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Kalau sependapat dengan rekomendasi itu, dia hentikan penuntutan. Bukan penghentiannya karena RJ, tapi penghentiannya karena memang demi hukum. Ya. Pengadilan pun kalau dia menyidangkan ini, ya tentunya kalau dia sependapat dengan itu, membebaskan terdakwa. Oke. Begitu. Oke, itu seharusnya yang kemudian ditindaklanjuti. Kita juga ingin tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan sehingga tidak salah lagi kemudian dinilainya penerapan hukum atas kasus ini, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini soal kasus penetapan tersangka dari Hogi Minaya atas tewasnya 2 jambret di Sleman. Bang Hasbi sudah bergabung kembali, sudah bisa mendengar suara saya? Iya, dengar Mbak.
Oke, tadi kita sampai pada pertanyaan rekomendasi dari DPR, Bang Hasbi, atas bagaimana kemudian tindak lanjut kasus ini. Kalau menurut saya kasus ini sudah selesai dan sudah ada RD. Seharusnya kasus ini juga tidak di RD juga tidak ada masalah menurut saya secara pribadi. Karena kenapa? Karena sesuai dengan pasal 34 di KUHP yang baru. Apalagi ditambah lagi dengan pasal yang baru, KUHP baru ini yang 65M. Itu. Nah ini kan jelas bahwa kita tidak ada, ini saya anggap kasus ini sudah selesai dan dari pihak Kapolres sudah mengakui, dari pihak Kejati sudah mengakui, dan sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang terpenting dari kasus ini, jangan sampai kasus-kasus lain itu terulang seperti ini. Ini karena bukan baru sekali, ada beberapa kejadian yang seperti ini. Ini yang membuat ironis di Komisi 3 yang ini perlunya reformasi kepolisian untuk membenarkan kultur di kepolisian dan kepolisian bagaimana memahami KUHP yang baru. KUHP yang baru yang lebih mengedepankan humanisme dan keadilan kemanusiaan. Oke, baik. Mas Heri, kalau kasus ini sudah selesai, artinya penyelesaiannya harus melalui skema atau prosedur seperti apa? Iya, memang dilematis ya. Ketika kita bicara keadilan restoratif justice, kan bisa bahkan di tahap penyelidikan. Sekarang udah sampai pada tahap penyidikan, bahkan sudah mau pelimpahan ke pengadilan. Tapi salah satu syaratnya kan ada perdamaian. Nah, perdamaian kan nggak ketemu tuh, mediasinya kan nggak mencapai titik kata sepakat. Maka ini kemudian ada cacat secara formil dalam hal kalau ini ditetapkan restoratif justice. Tapi Mbak Ken, yang penting bagi masyarakat itu adalah dia tidak peduli produknya apa kan. Yang penting bagi mereka adalah keadilan yang mereka anggap bahwa itu adalah sebagai nilai keadilan. Nah, memang kita akan berdebat lah sebagai nilai keadilan. Bagi pihak yang kemarin meninggal dunia pasti keluarga ataupun kuasa hukumnya akan menyatakan sebaliknya. Bahkan tadi mengatakan ini produk politik dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kadang hukum itu harus ekstrim kiri atau kanan, dia nggak bisa di tengah-tengah. Nah, dan itu harus bicara pada realnya keadilan. Dan yang kedua harus ada perubahan mindset, paradigma berpikir yang tidak hanya ketika ada undang-undang berubah, tapi paradigmanya nggak berubah, masih menggunakan konsepsi yang lama. Nah, ini yang kemudian jadi catatan yang dibuat oleh teman-teman di Komisi 3. Mengapa undang-undang sudah dibuat berharap ada 2 atau 3 step ahead daripada yang dahulu, tapi pada pelaksanaannya masih menggunakan cara-cara yang lama secara cara pandang. Menurut kami inilah yang harusnya jadi perhatian, bahwa memang salah satu tantangan dalam katakanlah pembelajaran hukum sampai kepada konsep budaya hukum, itu tidak hanya bicara tentang substansi hukumnya seperti apa, kemudian juga struktur hukumnya seberapa banyak, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana pembelajaran tadi itu bisa mengedukasi, disosialisasikan, dan kemudian ada paradigma berpikir yang baru tadi. Nah, menurut saya ini yang jadi challenge, bukan hanya kita jangan hanya melihat di Sleman sajalah. Kadang ada rasa ya sebagai manusia begitu ya, ini memang lagi diserang betul begitu ya, Pak Kajari maupun Pak Kapolres. Tapi dengan kasus ini berarti kan terbuka mata kita. Di Pulau Jawa saja yang kita anggap mungkin sudah lebih maju secara pemahaman dan pengetahuan hukum, itu ternyata masih ditemukan kasus-kasus semacam ini. Dan kita tidak berharap yang jauh dari pusat Jawa ataupun Jakarta akan terjadi hal yang serupa atau lebih buruk. Nah, ini jadi catatan yang penting menurut saya. Oke, itu catatannya. Kalau dari Pak Misnan, ketika kita bicara soal keadilan dan bagaimana tindak lanjut dari kasus ini, dari pihak Pak Misnan sendiri akan seperti apa langkahnya? Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah merasa ada keadilan. Karena RJ itu sudah berjalan 2 tahap di hari kedua. Bahkan kami sudah menyimpulkan untuk ketemu yang difasilitasi oleh Kejari Sleman, itu akan pertemuan di hari Kamis untuk membicarakan hal-hal yang menjadi suatu keputusan nanti. Nah, di situ kita diputuskan pada saat sidang komisi. Saya jujur saja, kalau dengan kepolisian dan Kejari, kami merasa adil. Karena itu berjalan sampai ke RJ. Nah, kalau di DPR RI, kami merasa tidak adil. Pertama, itu rapat di Komisi 3, itu yang diundang-undang orang-orang itu saja, kami tidak mendapat keundangan. Bahkan kami mau datang, mau hadir, ditolak di situ.
Jadi bagaimana kamu mengatakan rasa adil? Sedangkan wakil rakyat itu adalah semua rakyat. Jadi kalau rakyat pelapor tersangka saja yang hadir di sana, kami merasa tidak diundang dan tidak hadir, kami merasa tidak adil. Itu, Mbak. Pak Misnan. Baik Pak Misnan, terima kasih. Pak Susno tadi bicara soal pemahaman hukum yang juga harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum. Nah, apa catatan Pak Susno ketika di Jawa saja mungkin masih ada PR terhadap pemahaman hukumnya, Ya. apalagi yang daerah-daerah di luar sana, Pak? Jadi ini satu kasus ya yang bagus sekali ya. Saya katakan sebagai laboratorium hukum lah. Pelajaran untuk penegak hukum seluruh Indonesia. Sebagaimana dikatakan Pak Eri ya. Pelajaran bahwa telah terjadi perubahan hukum maka harus dipelajari. Tentunya ada aturan peralihan, ada masalah peralihan ya. Ini harus belajar lagi kita. Baik dari kejaksaan, hakim, advokat maupun Polri termasuk KPK. Kita harus belajar lagi. Yang kedua, dari sini bahwa pelajaran juga untuk bangsa Indonesia ya. Supaya jangan takut di dalam memberikan pembelaan. Ya. Di dalam ikut memberantas kejahatan. Karena hukum telah memberikan perlindungan, kekebalan untuk pembelaan diri, kekebalan untuk membela orang lain, termasuk kekebalan juga untuk membela harta benda. Nah, adapun kalau membela terjadi tersangka seperti ini di proses hukum, itu kan nanti endingnya kita harus bela, seluruh rakyat Indonesia membela. Ada protek bagi mereka. Proteknya itu berupa apa? Berupa hukum. Kalau melindungi orang melakukan sini sampai meninggal pun itu tetap akan bebas manakalanya ada keseimbangan antara pembelaan diri dengan apa ancaman yang dihadapi. Tapi kalau saya misalnya diancam oleh anak kecil yang minta rokok pada saya, terus saya tusuk ya itu nggak imbang ya. Tapi kalau misalnya di rumah saya dirampok, kemudian saya berikan perlawanan atau dia bersenjata api karena saya pinter silat, senjata apinya saya ambil, kemudian tertembak kena dia, itu bebas. Itu ada prosesnya, kita tidak bisa potong. Jadi artinya intinya rakyat jangan takut untuk melakukan pembelaan diri, pembelaan orang lain, termasuk harta bendanya. Kalau enggak semua takut udah gawat kita. Oke, baik. Tapi paling tidak apa yang terjadi di Sleman ini menjadi laboratorium hukum. Itu tadi ya Pak ya, pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian melakukan evaluasi atas semua sektor masing-masing dan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini Pak Susno, Mas Heri, Bang Hasbi dan juga Pak Misnan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.